warahmatullahi hanya karena wabarakatuh. keahlian beliau. Jadi kawan-kawan semua, tolong kami dijawab. hari ini sangat bahagia, sangat senang. Bapak mau jawab tidak? Karena paling tidak saya serahkan bukti karena bahwa keputusannya pemilu ada di ini mahkamah. curang, Jadi itu saya makin menyerahkan terlihat, kepada mahkamah. makin Itu, benar. kewenangan Ya. saya. Ahli juga Kecurangan itu tidak harus macam-macam, dipaksakan untuk menjawab, mulai dari apalagi untuk sama dengan pencalonan yang diinginkan. Gibran, Majelis ahli mulai ini dari kan soal juga menjawab bansos, berdasarkan data. soal Majelis IT, hanya mohon izin dan lain majelis kan, sebagainya. mohon izin Dan majelis kan dia sesungguhnya yang memulai, dia tidak yang ada mengatakan bantahan yang, Jokowi korupsi, signifikan. dia yang mengatakan ini, Bahkan dia harus tadi konsekuen dong sebagai ahli menerangkan. menanyakan Iya, tapi pada sesuatu bagian yang apakah itu menjadi saya kewenangan sampai kan tidak surprise dijawab. kok. Yusuf Ya maksud bisa saya dia tanya sebagai begitu. ahli harusnya Gimana konsekuen kalau dengan seandainya jawabannya. dilanjutkan Jangan masa cuma jabatannya, omong-omong. bagaimana dengan Anda tidak Anies bisa dan bagaimana melaksanakan dengan seperti itu. Ganjar? Kok sederhana. Ahli juga tidak harus dipaksakan untuk menjawab, apalagi untuk sama dengan yang diinginkan. Majelis Dan ahli ini kan juga menjawab berdasarkan data. Jadi bukan hanya mohon izin berdasarkan majelis kan, omon-omon. mohon izin majelis kan dia yang memulai, dia yang mengatakan Jokowi korupsi, dia yang mengatakan ini, dia harus konsekuen dong sebagai ahli menerangkan. Iya, tapi pada bagian apakah itu menjadi kewenangan MK kan tidak dijawab. Ya maksud saya dia sebagai ahli harusnya konsekuen dengan jawabannya, jangan cuma omon-omon. Anda tidak bisa memaksa seperti itu. Mohon izin majelis, saya agak bingung, ini ahli hukum atau ahli ekonomi? Karena tadi pendapatnya itu sudah melebihi ahli hukum. Pertanyaan saya, sekiranya pun benar tuduhan Anda, Jokowi melakukan tindak pidana korupsi, Jokowi melakukan pelanggaran undang-undang APBN, Jokowi melanggar tidak minta persetujuan dari DPR. Pertanyaannya, dan oleh karena itulah pemohon mengatakan pemilu dibatalkan dan diulang. Pertanyaannya, apakah MK, Mahkamah Konstitusi, berwenang dalam putusannya menyatakan oleh karena Jokowi melanggar undang-undang korupsi, melanggar undang-undang APBN, melanggar undang-undang bansos, maka pemilu harus dibatalkan dan diulang. Sementara tidak satupun pihak tersebut sebagai pihak dalam perkara ini, baik Jokowi, DPR maupun para menteri. Boleh nggak MK mengatakan itu adalah penyebab harus dibatalkan pemilu? Terima kasih. Baik. Bawaslu tidak ya dari hakim? Cukup. Silakan ahli dijawab singkat. Terima kasih. Alasan apa bahwa bansos itu diberikan? Kalau bansos itu, legalitas dari bansos adalah setelah disepakati dengan DPR. Apakah ada alasan atau tidak setelah disepakati dengan DPR, setelah disetujui dan diundangkan bahwa bansos itu wajib dijalankan oleh pemerintah. Tetapi masalah di sini adalah tidak ada alasan untuk memberikan bansos yang tidak disetujui oleh DPR dan tidak ditetapkan dengan undang-undang. Demikian. Yang lain? Pemblokiran dilaksanakan dengan apa? Mekanisme dari pemblokiran seperti diakui oleh Kementerian Keuangan bahwa uangnya masih ada di sana. Artinya tidak dipindah dari satu unit organisasi kepada unit organisasi. Cuman nampaknya mata anggarannya yang berubah. Begitu diperlukan dana untuk bansos, maka diambil dari kumpulan uang yang sudah diblokir 50,15 triliun untuk dialihkan menjadi tambahan anggaran bansos. Saksi ahli ya ini ya, saksi ahli ya? Banyak kejahatan yang tidak atau belum terjadi, yang belum diusut, tetapi tidak melepas bahwa itu sudah ada kejahatan. Apakah ini nanti ada yang diusut? Ya, nanti kita serahkan kepada siapa yang merasa berkepentingan. Apakah pelanggaran-pelanggaran undang-undang, dugaan pelanggaran-pelanggaran dugaan ini, undang-undang ini, apakah akan ditindaklanjuti untuk mengusut secara pidana? Tetapi dalam hal ini adalah pelanggaran ini untuk kepentingan bansos dan untuk kepentingan pemilu. Dan dalam sidang ini adalah Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah bansos ini adalah legal atau tidak legal. Bansos adalah jelas seperti saya uraikan bahwa nanti kita itu adalah jawaban untuk dari menangan Hotman Paris. Jadi kalau kita lihat itu banyak diberikan bukti-bukti. Ada lampiran, ada 40. Itu antara lain ada 40 cuplikan dari berita itu yang menunjukkan bahwa bansos ini diperuntukkan untuk pemenangan paslon.
Jadi ini adalah bukan pendapat saja, tetapi ini adalah sudah ada bukti-bukti nyata. Terima kasih. Cukup. Cukup. Ya. Yang mulia, boleh kami mengusulkan sesuatu, Yang mulia. Apa Bro? Supaya kami ini tidak bingung, saya terkait. Mungkin lebih baik kuasa hukum yang menghadirkan ahli menerangkan ahli ini sebenarnya ahli apa? Iya, itu Apakah ahli pidana, ekonomi, atau ahli nujum, atau ahli apa? Ahli nujum. Kami Ahli bingung. nujum. sudah nanti kami yang menilai Bro. Majelis juga tadi pertanyaan Hotman Paris belum dijawab. Ahli Apakah nujum. permohonan pemohon dengan tuduhan Jokowi melakukan korupsi bisa dipakai oleh MK sebagai dasar membatalkan PBB Iya. hanya karena Sudah. keahlian beliau? Belum dijawab Majelis. Iya. Tolong dijawab. Iya, tidak usah terlalu semangat. Bapak mau jawab tidak? Saya serahkan karena keputusannya adalah di mahkamah. Iya. Jadi saya menyerahkannya kepada mahkamah. Iya, itu, Pak Bukan Hotman. wewenang Jadi- saya. Bukan Ahli wewenang juga dia. tidak harus dipaksakan untuk menjawab, apalagi untuk sama dengan yang diinginkan. Majelis Dan ahli ini kan juga menjawab berdasarkan data. Jadi Sudah. bukan hanya mohon izin Majelis kan, mohon izin Majelis kan dia yang memulai, dia yang mengatakan Jokowi korupsi, dia yang mengatakan ini, dia harus konsekuen dong sebagai ahli menerangkan. Iya, tapi pada bagian apakah itu menjadi kewenangan MK kan tidak dijawab. Diserahkan Ya maksud kepada- saya dia sebagai ahli harusnya konsekuen dengan jawabannya, jangan cuma omon-omon. Anda tidak bisa memaksa seperti itu. Anda tidak bisa memaksa seperti itu. Terima kasih ya, ahli. Keterangannya mudah-mudahan Hotman Paris kena bermanfaat sekak. untuk pengambilan putusan. Iya. Hotman Paris kena sekak, teman-teman. Nggak bisa memaksakannya, itu nggak bisa. Mereka juga, saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan, adalah Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak, tadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia. Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omon-omon seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik? Ada satu lagi saksinya dari Amerika. Itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02. 12-0. Woi, 12-0. Jadi yang terbukti hari ini Ungu Merindukan Bulan dan ahli nujum. Saya ahli hukum, bukan ahli nujum, bukan ahli sihir. Karena Pak SBY waktu itu bukan incumbent. Pak SBY incumbent pada pemilu. Sidang MK tahun ini tuh bener-bener berwarna ya. Dari 2019 ke 2024 itu perbedaannya banyak banget. Dari 2019 pihak yang menggugat itu rata-rata ngasih saksi itu rakyat biasa, dan ketika ditanya sebuah pertanyaan dari pihak terkait atau pihak termohon, mereka rata-rata nggak bisa jawab. Dan gue salut sama tim hukum 01, di mana mereka menampilkan saksi itu bukan saksi orang biasa, tapi tim ahli, akademisi, bahkan mereka menyampaikan kecurangan-kecurangan itu nggak cuma berdasarkan dengan opini apa yang saya lihat, tapi bahkan rata-rata mereka udah ngumpulin presentasi, jadi benar-benar bisa dilihat oleh publik, dan ini keren banget. Dan yang gue salut adalah ketua OMK itu tegas ya, jadi nggak sembrono, nggak memihak salah satu lawan, dan semoga ini menjadi angin segar buat demokrasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi Refli Harun. Jadi kawan-kawan semua, kami hari ini sangat bahagia, sangat senang, karena paling tidak bukti bahwa pemilu ini curang itu makin terlihat, makin kentara, ya. Kecurangannya bermacam-macam, mulai dari pencalonan Gibran, mulai dari soal bansos, soal IT dan lain sebagainya. Dan sesungguhnya tidak ada bantahan yang signifikan. Bahkan tadi Prof Yusril menanyakan sesuatu yang saya sampai surprise, kok Yusril bisa tanya begitu. Gimana kalau seandainya dilanjutkan masa jabatannya? Bagaimana dengan Anies dan bagaimana dengan Ganjar? Kok sederhana sekali pertanyaannya. Iya, kalau seandainya Anies dan Ganjar masih menjadi kepala daerah dan mau mencalonkan, ya tinggal mundur, ya kan? Sesederhana itu. Nah, mudah-mudahan pemilu tetap ditegakkan konstitusionalitasnya,
Dan MK sekali lagi tidak hanya berkutat pada angka-angka. Kenapa? Karena dari awal kami mengatakan tidak mungkin kami mempermasalahkan angka yang didapat dari hasil kecurangan. Ya, kalau kita mempermasalahkan angka yang didapat dari hasil kecurangan, itu sama saja kita mengakui kecurangan itu sendiri. Karena itu kita bergerak pada hal yang jauh lebih substantif. Apa itu? Yaitu pemilu ini curang, pemilu ini melanggar konstitusi, bahkan mengkhianati konstitusi dan melanggar prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Terutama jujur dan adil. Dan sampai hari ini yang didalilkan oleh 01 itu belum bisa dibantah. Ya, paling tidak di antara teman-teman ini saya yakin tidak ada yang menyanggah bahwa pemilu ini curang. Kecuali ada yang menyanggah, silakan saja. Tetapi saya dan kami semua yakin bahwa pemilu ini curang dan sampai pada tahap melanggar konstitusi. Itu saja. Silakan Mas Bambang. Ya, jadi terus terang aja kami sangat berharap sekali kalau semuanya menterinya datang setelah dipanggil gini. Karena kalau mereka dipanggil, menurut kami tidak lagi terlalu repot untuk membuktikan bahwa semua yang terkait itu tidak ada masalah. Contoh umpamanya, kalau umpamanya Ibu Risma sama Sri Mulyani dipanggil, soal bansos kan clear. Saya nggak perlu lagi cari ahli-ahli yang lain lagi dong. Udah clear ya? Ya, soal PJ dan sebagainya juga. Itu kan bisa akan selesai semuanya. Jadi ini istilahnya ini apa namanya ini blessing in disguise buat kita sebenarnya. Blessing in disguise dengan dihadirkannya nanti para menteri ini, saya punya keyakinan itu akan bisa menjelaskan persoalan dan semua masyarakat Indonesia akan melihat bahwa bansos itu tidak ada kaitannya dengan perolehan jumlah suara yang diperoleh oleh masa sih. Baguslah kalau 4 menteri dipanggil supaya bersaksi Bu Risma, Sri Mulyani dan lain sebagainya, ya, supaya lebih jelas nih. Ini segala kemungkinan bisa terjadi teman-teman. Bisa juga mereka ketar-ketir karena pemilu benar-benar nanti dibatalkan dan dilakukan pemilu ulang. Segala kemungkinan bisa saja terjadi. Jangan merasa superior, jangan merasa saya bakal menang, belum tentu. Ya, semuanya masih bertarung nih di MK. Kita tunggu ya, kita tunggu hasilnya seperti apa. Ya inilah yang bagus, ini demokrasi teman-teman. Jangan katakan ini wah udah kalah ya kalah aja, ya kan? Jangan katakan itu. Udah kalah akuin aja kalah. Ini masih berlanjut teman-teman. Ya. Pak Prabowo itu 3 kali dulu kalah juga ke MK kayak gini. Apa salahnya ini Pak Prabowo gantian di gugat di MK? Ya nggak masalah. Kalian aja yang kadang-kadang itu ya udah kalah ya kalah aja, bukan kayak gitu. Kenapa dulu Pak Prabowo 3 kali kalah itu kalian nggak bilang begitu? Ya, nggak bilang legowo gitu, enggak kan? Nah, makanya kita tunggu prosesnya seperti apa teman-teman, hasil akhirnya seperti apa. Kemudian pada akhirnya kita akan ya legowo begitu. Kalau sudah putusan MK tok, ya lagi apa sih yang diuntungkan dari rakyat itu nggak ada. Nah, tapi keuntungan dari rakyat adalah inilah pendidikan demokrasi, pendidikan politik seperti itu. Ada prosesnya, jalurnya, nggak usah demo-demo kemana-mana teman-teman. Nggak usah demo-demo yang nanti akan menyebabkan sesuatu kekacauan atau kekisruhan. Ini jalurnya sudah tepat. Persidangan itu jalurnya sudah tepat. Ya teman-teman, kita tunggu sama-sama hasilnya seperti apa. Ini akan cukup seru karena pertarungan dari bintang-bintang hukum ya. Dari kubu 02 ada itu Paris, Hotman Paris, ada Todung, ada apa itu? Ada itu tadi Yusril Iza Mahendra, Oce Kaligis. Dari 01 tadi ada Yusril ya, dari 03 itu ada Todung Mulya Lubis. Ya, kita tunggu hasilnya. Ini seru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.